Karena itu saya tadi di awal bilang, karena ini kan anaknya muridku. Jadi gitu loh. Jadi ini Anda boleh meyakini Anda masuk surga, tapi Anda jangan memastikan orang lain masuk neraka. Terima kasih. Jadi ada kemungkinan kurang dolan gitu aja. Duduk kancane beliau itu dolan terus soalnya. Jadi semua dibantah wes pokoknya. Loh, tapi itu tidak ada orang tahu kalau tidak bertanya. Baik teman-teman, ibu dan bapak, jika ada yang mau bertanya, mungkin akan ada 2 pertanyaan, silahkan ke sumber suara. Tapi mungkin ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita di online. Menarik sekali pertanyaannya, dan mungkin saya mohon untuk ditanggapi oleh semua narasumber. Pertanyaannya begini, mengapa ketidaktoleransian justru datang dari pemuka-pemuka agama dan orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi? Bukankah para pemuka agama itu memiliki pengetahuan agama yang luas? Dan bukankah orang yang berpendidikan tinggi itu memiliki ilmu yang banyak? Tetapi kenapa justru kalau saya lihat itu semua datang dari mereka? Mohon tanggapan dari para narasumber. Wah, ini saya rasa menarik sekali gitu, tentang pemuka agama dan orang yang berpendidikan tinggi, di mana justru pemuka agama dan orang yang berpendidikan tinggi inilah yang membuat, atau dalam pandangan penanya ini, tidak toleransi. Pertama mungkin kita ke Uyut Sani dulu. Mangga Uyut. Mohon maaf. Ya, sama Pak Budi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya cukup susah sebetulnya, karena yang ditanyakan adalah para pemuka agama. Tapi rasanya saya ingin mencari istilah atau mencari perumpamaan. Manusia seyogianya memasukkan segala sesuatu yang bersih ke dalam tubuhnya. Yang dikeluarkan oleh fisik tubuhnya hampir rata-rata kekotoran. Keringat disebut kotor, keluar dari telinga kotoran, keluar dari mata juga kotoran, dan lubang-lubang yang lainnya. Hanya satu lubang yang kemungkinannya bisa memunculkan kebersihan. Dari seluruh fisik itu hanya mulut yang memungkinkan untuk mengeluarkan yang bersih, tidak kekotoran. Barangkali tidak teringat bahwa sesungguhnya tubuhnya itu penuh kotoran, dan mungkin saja si mulutnya terbawa oleh tubuhnya. Saya kira itu jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin tentang kesadaran gitu ya. Oke, Uyut mungkin mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pala di sebelah sana, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Toleransi keluar dari intelektual, tetapi toleransi pribadi mungkin kotor. Maka dari itu kita bagaimana caranya untuk mempelajari toleransi diri. Tadi sudah akan Uyut katakan, memang toleransi itu keluar dari orang-orang elit. Bagi orang di bawah elit sekali, toleransi itu kadang-kadang semu. Makanya bangkitkanlah toleransi dengan hadzul minan nas wa hadzul minallah. Kira-kiranya tambahan dari Uyut seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uyut. Sebelum tanggapan dari Mbah Tejo, kita mungkin tepuk tangan dulu. Kita juga kehadiran Bang Hercules di sini. Selamat datang Bang. Terima kasih.
Mbak Tejo, mungkin ada satu perspektif tentang pertanyaan pemuka agama dan orang yang memiliki pendidikan tinggi tentang toleransi. Silakan. Ya, karena ada Bang Hercules, nggak tahu beliau ingat atau lupa, saya pernah menyinggung beliau, menyakiti beliau di Surabaya. Saya pernah, waduh iki bahaya, mati aku ini. Mati besoknya, mati aku besoknya ini. Aku sudah mau pesen istriku atau ini mati pasti hilang nyawaku ini. Nyakitnya luar biasa di TV One. Jadi ILC waktu itu ya Bang. Paginya kita ketemu di pesawat. Apa yang terjadi? Aku dirangkul dan dimaafin. Waduh. Aduh. Kalau enggak aku sekarang udah nggak di sini, gitu. Pasti udah nggak di sini, gitu loh. Aku juga nggak bisa silat ya, beliau silat ya. Gimana kayak gitu Bang. Tapi jadi kadang-kadang orang salah, orang lihatnya Hercules gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata bisa memaafkan juga. Oke. Jadi aku takutnya agama-agama lain yang kita anggap begitu, ternyata seperti kata Sabrang tadi, karena kita belum tahu. Ternyata mungkin nggak begitu. Ternyata misalnya, gimana aku nggak percaya pada Hindu juga yang Trimurti. Bukan Tuhannya 3, tapi segala sesuatu ternyata Trimurti. Yang paling jelas oksigen. Oksigen itu kita hirup, itu menciptakan kita, berarti Brahma. Oksigen memelihara tubuh kita, berarti Wisnu. Tapi dengan oksigen sel-sel kita menua. Kalau nggak ingin menua sel-selnya, jangan menghirup oksigen. Tapi kalian nggak hidup. Itu Shiva. Tapi dengan lantas, oh itu Tuhannya 3 gitu loh. Padahal segala sesuatu itu ketunggalan. Belum lagi orang Jawa selalu bilang, genapnya langkah itu selalu 3, Abu. Miwiti, nengahi, mungkasi. Miwiti, nengahi, ada 3, semuanya 3. Miwiti itu mengawali, menengahi. Jadi sebelum Baratayuda itu dikirim duta pertama namanya Yamawiduro, itu Miwiti. Habis itu menengahi, kan harus 3. Itu Ibu Kunti untuk perdamaian Pandawa Kurawa. Terakhir Mungkasi Kresno. Jadi karena lahir dari balon yang belum itu, kita nggak, wah itu syirik, Tuhannya 3. Oh itu 1. Kalau Tuhannya 3, ya umat Islam jangan ngirup oksigen. Karena pada saat oksigen itu Siwa bekerja, Brahma cuman istilahnya aja, gitu loh. Karena itu saya tadi di awal bilang, karena ini kan anaknya muridku, jadi gitu loh. Jadi ini lahir dari ketidaktahuan, jangan-jangan begitu. Atau jangan-jangan, oke lah, karena saya bukan ahli bahasa, saya cuma mengandalkan rasa, termasuk di dalam membaca ayat-ayat yang tidak sesuai dengan perasaan, aku kejar terus. Misalnya inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Sejak SMA aku nggak percaya bahwa ini ayat ini dari Allah. Masa sih Allah ngomong begitu? Inna dina indal, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah. Tapi ternyata inna dinanya diterjemahkan, indallahnya diterjemahkan Islam. Islamnya nggak diterjemahkan. Pada saat itu aku baca Islam belum terbentuk sebagai organized religion. Orangnya pengikut Nabi namanya umat Muhammad ya. Kau gitu. Sehingga kalau diterjemahkan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah yang berserah diri. Seapapun kalau berserah diri pada yang maha, itu Islam. Gitu. Jangan kalau mau dinangkep, jangan nangkep saya sudah konfirmasi pada Buya tadi malam. Sehingga kalau polisi datang atau silakan tangkap beliau, gitu loh.
Jadi gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Tejo. Buya, mungkin ini tadi di pertanyaan, saya mungkin ulang, inti dari pertanyaannya adalah kenapa justru toleransi ini, ketidaktoleransian ini datang dari pemuka-pemuka agama dan justru dari orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu. Apakah pemuka agama yang ilmunya luas agamanya, pendidikannya tinggi, kenapa membuat atau menyebabkan ketidaktoleransian? Silakan Buya. Ya, mungkin saya punya perspektif yang berbeda. Tidak seperti itu. Orang bodoh toleransi ada, orang pinter toleransi ada, orang bodoh intoleran ada, orang pinter intoleran ada, orang bodoh kaya ada, orang kaya pinter ada, orang pinter miskin ada. Kembali pada karakter masing-masing. Jadi artinya bukan keilmuan, tapi penghayatan kepada agama itu sendiri. Mungkin mereka tidak sadar bahwa kejahatan itu ada, kemaksiatan ada, makhluknya dibikin oleh Allah, namanya iblis. Ya Allah, untuk apa kau bikin iblis? Untuk menggoda kamu. Jadi kalau kamu ingin jadi pahlawan, kamu harus punya musuh. Kalau ada musuhnya ya pahlawan kesiangan namanya. Yang membuat musuh kita adalah Allah juga. Nah, nanti pada akhirnya pada kesadaran dalam beragama sendiri kan begini pada akhirnya. Ini ayat ini jelas sekali. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang musyrik, siapa di antara mereka yang nanti selamat, Allah yang menentukan di hari akhirat, tidak sekarang. Nanti ditentukannya Allah yang menentukan. Jadi sorga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Kita bukan Tuhan, tidak bisa menentukan. Makanya saya mengatakan Anda boleh meyakini Anda masuk surga. Silakan hak Anda. Mudah-mudahan ternyata betul. Kalau tidak salah sendiri. Iya. Salah sendiri. Anda boleh meyakini Anda masuk surga. Tapi Anda jangan memastikan orang lain masuk neraka. Terima kasih. Dahsyat, keren, keren. Terima kasih, terima kasih. Mas Abrang mungkin sedikit tadi sebagai anak muridnya Mbah Tejo. Monggo, Mas. Saya harus toleransi dengan Mbah Tejo. Jadi saya mengimplementasi Trimurti juga. Selain dia jadi cucu muridnya, juga jadi kakek gurunya, juga jadi temannya sekaligus. Hidup itu peran kok. Kita selalu berganti peran setiap saat. Seperti kalau ada istilah, kalau ini peribahasa dari Jepang, kita punya 3 wajah. Wajah yang kita tunjukkan pada teman-teman, wajah yang kita tunjukkan di keluarga, dan wajah yang kita simpen, yang kita tahu sendiri. Ya itu bukan munafik, memang kayak gitu. Apa? Kalau kamu berlaku pada anakmu seperti dirimu sendiri ya ketika sendirian, itu bukan pendidikan yang baik juga kadang-kadang. Oke. Saya tidak mau melebar, saya mencoba tadi itu definisi kenapa orang yang Pemuka agama. itu preposisi, itu sebuah hipotesis, kenapa pemuka agama atau orang yang pandai justru yang paling tidak toleran. Ya. Ini kalau dibedah bisa lebar, tapi saya mencoba mengambil garis besarnya aja. Pertama, mungkin yang punya definisinya tidak cukup toleran untuk melihat orang yang cara toleransinya berbeda. Oke, hipotesisnya itu sendiri menunjukkan dia kurang toleran. Mungkin juga bisa salah. Nomor 2, ada juga kalau mungkin itu benar, orang yang pandai tidak toleran, orang yang merasa pandai
baik di bidang agama maupun yang disebut sebagai bidang akademis disebut tidak toleran, biasanya itu orang yang tidak bisa mempercayai fitnah kepada dirinya. Fitnah pada dirinya itu misalnya dikatain, wah pinter banget ya wali gitu. Sampai rumah, wali aku ternyata nih. Wah kamu pinter banget, kamu itu dapat cahaya dari Tuhan. Wah dapat cahaya dari Tuhan. Nah identifikasi dirinya itu tidak lahir dari kesadaran, tapi lahir dari pendengaran orang lain. Jadi ini paling gampang kalau dia ngomong, kalau yang biasanya dia percaya yang baik-baik, ada yang kritik sedikit langsung disingkirkan sama dia, karena itu merusak bangunan fitnah yang dia percayai sendiri tersebut. Nomor 2, kemungkinannya adalah orang yang jarang main. Kurang jauh juga kali. Kurang jauh mainnya. Kalau kamu main di rumah terus dan kamu merasa paling tahu soal rumahmu, itu mungkin benar. Karena dia tidak tahu, tidak pernah main ke rumah orang, jadi dia merasa ahli rumah paling hebat di dunia. Padahal dia cuma main di rumahnya sendiri. Jadi ada kemungkinan kurang dolan gitu aja. Duduk kancane beliau itu dolan terus soalnya. Jadi semua dibantah pokoknya. Loh, tapi itu tidak ada orang tahu kalau tidak bertanya. Bertanya itu suci. Kalau niatnya adalah dari tidak tahu menjadi ingin tahu. Kalau niatnya kemudian ngetes, itu jahat. Kalau niatnya menjatuhkan, itu tidak baik. Tapi kalau niatnya dari tidak tahu menjadi tahu, makanya kalau karo Mbah Tejo ini, saya nggak yakin juga neraka mau menerima dia. Mau disiksa nanya mesti, apa alasannya menyiksa saya? Apa? Apa namanya, setannya ya ruwet iki, apa iblis ya ada. Iki malaikate yo males iki kakean takon ya arek iki. Jangan mudah menerakakan orang. Mensurgakan orang pun jangan begitu mudah, karena sama sekali bukan hak kita. Jadi posisi merasa tahu itu memang kemudian punya efek yang bermacam-macam. Salah satunya itu tadi. Yang paling terakhir, yang paling ketiga adalah kesalahan yang hampir semua kita melakukan karena itu bagian dari naluri sehari-hari. Ini jebakan yang paling halus. Ini baru muncul ketika si anak sekitar umur 8 bulan, 9 bulan, karena sekecil itu kita pakai naluri itu, kemudian ke bawah sampai gede, dan kita tidak bisa membedakan. Gini, kalau saya ngomong sapi, di kepala Anda keluar gambar sapi atau tidak? Apakah gambar sapi kamu dan temanmu sama? Berbeda. Sapinya kakinya berapa? Ada loh yang kakinya 3, karena dia pernah dipancal kepalanya sama sapi berkaki 3 misalnya. Jadi ada jarak antara kata dan makna. Sedih itu ada duluan maknanya sebelum kosakatanya. Dari sekian juta warna itu yang kita kasih nama cuma 7. Nah kadang-kadang kita tidak bisa membedakan bahwa kata-kata itu hanya representasi dari sebuah makna, bukan maknanya itu sendiri. Ini tadi yang dialami sama beliau, Mbah Tejo. Kok Islam iya gini toh? Karena Mbah Tejo menerjemahkan Islam seperti yang biasa diterjemahkan. Padahal makna Islam itu sendiri, kata Islam itu ada jarak antara katanya sama maknanya. Quran itu pasti benar. Yang bermasalah adalah pemahamanmu terhadap kata-kata di dalam Quran. Tidak, kalau Mbak Tejo nanya arti Quran, itu bukan berarti beliau menantang Quran. Itu diskusi yang dibutuhkan. Jangan lupa, menurut sepemahaman saya, Islam itu adalah agama yang paling mengajak berpikir kritis. Dikata-katain bodoh terus kamu, kok merasa pinter. Dikata-katain lupa terus, kok merasa paling tahu. Nah itu kita tuh Islam sebagai identitas, bukan sebagai jalan hidup. Kadang-kadang seperti itu. Nanti saya terlalu berok. 3 itu intinya sebenarnya. Menurut saya ketika orang lupa, jarang main, dia nggak tahu bedanya antara kata dan makna. Mungkin satu lagi, yang saya bilang umur 8 tahun itu tadi. Anda tidak bisa, kita terlatih untuk tidak bisa membedakan antara buatan otak dan apa yang kita tangkap.
Contohnya gini, apa ya contohnya? Kalau ada bola lewat belakang tiang, ketika bolanya tidak kelihatan, ketika bolanya di belakang tiang, apakah bolanya kelihatan? Enggak. Tapi Anda tahu di belakangnya ada bola? Tahu. Karena pengalaman bolanya geraknya seperti itu. Paham maksud saya ya? Misalnya tangan saya di sini. Anda ngelihat tangan saya enggak? Tapi tangan saya ada atau tidak? Tahu dari mana? Dari pengalaman sebelumnya. Betul enggak? Bukan berarti semua pengalamanmu itu artinya sama dengan kenyataan lo. Itulah yang membuat orang ketika ngelihat satu judul YouTube sudah bisa komen 3 halaman. Karena dia ngelihat sepintas, lihat buntutnya digambar sama dia sapinya. Ngelihat buntutnya digambar siak kambingnya. Padahal kambing itu ada di kepala dia, sapi itu ada di kepala dia, bukan faktanya sama sekali. Itu yang membuat ada kalimat bahwa jangan gampang komen, karena komen itu menunjukkan dirimu, bukan menunjukkan siapa yang kau komen. Kadang-kadang orang yang pandai terlalu banyak pengalaman untuk merasa tahu ketika kelihatan buntutnya, dia tahu hewan. Nah itu salah satu akar sok tahu dan intoleran itu tadi. Ya termasuk ini tadi, Hindu. Seberapa dalam sih kamu mempelajari Hindu? Tahu seberapa dalam tentang 4 jenis Weda yang bermacam-macam? Kalau Anda misalnya salah satu, Anda baca Astaghfirullah Samhita misalnya, tidak bisa membantah sedikit pun kalau itu ngomong tauhid. Sangat-sangat tauhid. Kalau sekarang labelnya bukan Islam, itu yang membuat kita nggak mau baca. Padahal kalau dia ada, pasti kan ada kebenaran Tuhan yang hadir di situ. Entah 1%, entah 2%, entah 3%, pasti ada kebenaran Tuhan di situ. Orang yang mudah menidakkan sesuatu, dia kehilangan kesempatan untuk belajar dari Tuhan langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Mas Abrang. Wah seru ya, mudah-mudahan kita bisa nangkap pemaknaan tadi gitu ya, dengan selalu menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu itu lebih banyak yang kita nggak tahu. Yang akhirnya kita ingin selalu mencari tahu dan mengurangi untuk bagaimana menilai. Ya. Tapi mungkin tes. Tapi mungkin pertanyaan untuk semuanya kalau boleh nggak? Silakan. Saya dari tadi menganjurkan toleransi, akui juga kalau mereka itu benar, agama itu benar gitu. Toleransi selama ini adalah silakan jalankan agamamu, aku jalanin agamamu, tapi agamakulah yang paling benar. Tadi saya mengusulkan, silakan jalanin agamamu, aku menjalanin agamaku, semoga di akhir kelak kita bertemu pada kebenaran yang sama. Itu kan cangkemku ngomong ngono. Tapi sebetulnya saya punya pertanyaan Buyut juga. Kalau kita mengakui agama-agama lain benar, gimana kita bisa khusyuk di dalam sholat? Misalkan ketika Allahu Akbar, masih ngakuin budaya bener, ini gimana gitu? Itu pertanyaan gue sih. Itu loh, thank you. Ya. Monggo Mas Abrang. Ya, silakan. Oke. Semuanya nanti coba saya merespon duluan. Karena di Indonesia saya susah, mungkin di bahasa Arab ada yang lebih tajam. Tapi di Indonesia itu tidak bisa membedakan antara benar sama truth. Right sama truth. Benar sama kebenaran. Kadang-kadang disamakan. Karena kalau benar itu tergantung tolak ukur, dia tidak bisa berdiri sendiri. 1 tambah 1 berapa jawaban yang benar? Yakin hanya itu jawaban yang benar? 1 tambah 1 tidak 9, benar atau salah? Loh, 1 tambah 1 tidak 9, betul atau salah? Benar. 1 tambah 1 kurang dari 1 juta, benar atau enggak? Loh, jawaban benar ada berapa? Sangat banyak jawaban benar itu. Karena tergantung parameter tertentu. Kadang-kadang orang benar itu karena parameter hidup dirinya, benar nggak masalah. Tapi beda dengan terus kebenaran. 1 tambah 1 itu kebenarannya berapa? 2. Itu bedanya. Dan tidak ada satupun orang di dunia yang bisa mengklaim kebenaran sejati. Karena dirinya
hanya punya parameter dirinya sendiri untuk menghadapi dunia dan Tuhan. Saya setuju dengan Buya Syakur tadi. Lakukan, harapannya semoga benar. Kalau enggak salah ya salahmu sendiri. Loh, itu bagian dari hidup. Emang Anda pernah punya pengalaman di mana Anda mengalami kebenaran terus? Saya rencana mau kencing jam 3 pagi gitu aja nggak bisa kok. Besok saya bikin rencana bangun jam 7, kemudian gini. Kalau ada yang 100% jalan, pasti enggak. Nah, karena manusia tidak mungkin mencapai 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya tujuan kita bukanlah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita hanya punya punya kerinduan untuk ke situ. Tapi paling enggak 1 tambah 1 bukan 1.000.000, itu tingkat kesalahannya beda dengan 1 tambah 1 bukan 3. Jadi kalau belajar dari muridnya Mbah Tejo yang kebetulan bapak saya, itu ketika beliau ditanyain sama anaknya yang bukan saya, anak saya yang paling kecil, adik saya yang paling kecil itu nanya, "Abah, kenapa sih ada pelajaran agama?" Pertanyaan serius ini. Yang nanya lagi TK. Ini kan harus menjawab hati-hati nih. Gini, manusia itu banyak salahnya. Kita belajar agama biar tidak salah-salah amat. Itu jawaban beliau. Bukan biar benar. Biar enggak salah-salah amat. Agar ada perjalanan menuju kebenaran yang mungkin tidak akan pernah sampai. Kalau ini ilustrasi yang menarik. Kalau Nabi Musa aja ditemenin Jibril masih bisa tidak tepat di depannya Nabi Khidir, Mbah Tejo yang ditemani iblis, gimana mau lebih? Targetnya jangan sama Nabi lah. Salah-salah dikit enggak, Pak Tuhan terharu. Eyalah cahikire. Oh lumayan. Sini. Karena tidak mungkin kita bertransaksi dengan Tuhan untuk mendapatkan kasih sayangnya. Kita hanya mengharap keharuannya Tuhan dengan kesungguh-sungguhan hidup kita. Dan menurut saya seperti itu. Hati santai wae. Dengan sholat apa sini? Sak senenge sampean. Nek salah ya bejomu. Nek bener alhamdulillah kan gitu. Santai. Hidup adalah permainan. Terima kasih. Oke, thank you. Buya, silakan mungkin. Baik, jadi pada prinsipnya gini aja. Setiap orang beragama, agamanya, itu diperlukan keyakinan dalam dirinya bahwa agamaku benar. Berhenti pada tahapan itu. Agama yang kau peluk adalah agama yang benar. Tanpa ada keyakinan itu tidak mungkin akan mengamalkannya kan. Itu. Tetapi berhenti sampai di situ dengan tidak menyalahkan agama yang lain. Jadi kalau Anda ingin benar, pesan saya satu, jangan pernah merasa benar. Ketika Anda telah merasa benar, Anda sudah tidak benar. Orang yang benar itu adalah orang yang tidak pernah merasa benar. Nabi Muhammad dijamin benar, tapi dia sehari bertobatnya 100 kali. Itulah makanya saya yakin Muhammad benar, karena dia tidak pernah merasa benar. Apalagi kalau Anda merasa paling benar. Nah, Anda adalah makhluk yang paling tidak benar. Karena Anda menjadi makhluk yang tidak benar, Anda akan bertengkar dengan siapapun yang berbeda pendapat. Dan di penghujungnya Anda akan menyalahkan semua orang yang berbeda. Dan di pamungkasnya Anda mengklaim mendapat mandat dari Tuhan, bisa memaksa orang lain. Terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih Buya. Uyut Sani mungkin. Balik kepada tema benar. Mungkin di dunia ini benar cuma satu, diperbutkan berjuta-juta yang benar. Jadi kalau yang merasa benar-benar, kata Buya, itu paling enggak benar. Berarti kembali berkaca.
yang benar sedikit. Setiap detik napasmu jangan lupakan asmaku, kata Allah. Itu baru sedikit benar. Apabila melupakan setiap detik napasmu asmaku, kata Allah, itu urusanmu yang paling edan benarnya itu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah puas, Mbah? Puas ya? Aman ya? Clear? Oke. Boleh sekali lagi buat tepuk tangan untuk semua narasumber kita malam hari ini, luar biasa ya.